Kartu apa ini? Buka pintu. Pelayan buka pintu. Juwei. Juwei, kamu baik-baik saja. Lele, aku sangat merindukanmu. Lele, aku benar-benar merindukanmu. Lele. Lele, aku sangat merindukanmu. Keluar saja. Lele. Aku sudah bilang. Suruh kamu keluar. Yifei. Apakah buku panduan hidup akan mengadakan acara mencicipi masakan Darling Ling? Nona. Boleh wawancara sebentar? Apakah Anda karyawan Personalia? Ya, Nona.
Mengapa Hotel Radisson mengadakan 2 acara mencicipi masakan? Dan jedanya hanya 1 hari. Dengan koki utamanya adalah Darling Ling. Ya aku mana tahu. Oh, di antara Ruizhi dan buku panduan hidup sebagai penyelenggara, perusahaan Anda lebih condong kemana ya? Anda bilang Ruizhi iklan akan ikut acara mencicipi masakan. Ya Xiao Xiao. Siapa ini kenapa? Oh Tuan, apakah Anda karyawan personalia? Ya saya, Adam Direktur Pemasaran Hotel Radisson. Acara mencicipi masakan adalah tanggung jawab saya. Lalu apa arti dari 2 acara mencicipi masakan ini? Xiao Xiao. Tolong jelaskan apa artinya. Tidak ada arti khusus. Kebetulan buku panduan hidup dan Ruizhi iklan sama-sama akan mengadakan acara mencicipi Lalu masakan. sebagai perwakilan Hotel Radisson, Anda akan ikut acara mencicipi masakan yang mana ya? Ya tergantung siapa yang duluan mengadakannya. Jadi maksud Anda akan ikut acara mencicipi masakan yang diadakan buku panduan hidup ya. Maaf saya Ada Yurison, saya pergi dulu. Maaf Tuan, kami masih ada pertanyaan. Tuan tunggu sebentar. Oh ya Huang Xinlei. Anda sudah lihat beritanya? Ya. Tapi kakak Lele, saya hanya bercanda. Kami hanya pergi untuk presentasi. Ngapain juga kamu bikin acara besar-besaran gitu? Dan bos tahu nggak? Lele Jie, kamunya nggak takut bos bunuh kamu? Ini satu-satunya cara buat bantu Darling batalin kontrak. Sekaligus ngalahin Li Juwei. Yuan Le, masuk sini. Stop. Bos maaf. Aku nggak lapor dulu ke kamu. Ini salah aku. Bener atau nggak salah kamu? Yuan Le, udah berapa kali aku bilang. Jangan sungkem gitu. Aku belum mati. Terus sekarang kamu udah hebat. Nggak ngomong aja udah bikin heboh. Terima kasih pujian bos. Masih aja senyum-senyum sama aku. Gimana soal biayanya? Itu aku belum mikirin. Wah, itu juga kamu berani sebarkan beritanya. Nggak, bos kan selalu bijaksana. Aku tahu bos pasti bantu aku. Aku kasih tahu aku nggak ada cara sama sekali. Kamunya cari cara sendiri. Bos kamu yang paling baik. Kan kamu nggak mungkin lihat aku mati. Bantu aku dong. Duduk. Jangan melototin aku. Aku kasih tahu ini bukan buat kamu. Kebetulan ada klien mau cari Darling Ling buat acara. Sponsornya aku yang tarik. Bos kamu hebat banget. Aku kasih tahu. Kalau kamu bikin gagal lagi, aku tanya kamu. Duh, dengar nggak? Bos. Bagaimana kamu tahu aku mau adain acara cobain masakan? Beritanya baru aja keluar. Ngapain kamu ngurus? Nggak mau ya nggak boleh, tiketnya ambil lagi mau-mau. Kalau gitu aku pergi dulu, terima kasih bos, terima kasih bos. Ding dong. Kita punya uang. Yes. Ada apa bos, mana? Bos mana? Aku juga sedang mencari. Sekarang gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Kenapa buku panduan hijab begitu lisik? Keluar dengan cara curang seperti itu. Sama sekali tidak masuk akal, ini jelas-jelas plagiat. Lalu kita harus gimana? Aku akan telepon bos. Dia juga tidak angkat, aku mana tahu harus gimana. Gimana nih? Teleponku hampir meledak karena dihujani panggilan media. Kalian bilang kalau sekarang kita telepon Sarah. Apakah dia bisa membantu? Benar-benar telepon Sarah. Kebetulan pagi ini, Sarah meneleponku dan menanyakan tentang hal ini. Apa kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku sangat panik sekarang. Segera telepon Sarah ya. Oh oke.
Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu yang membuatku tahu. Yanle sudah membantuku begitu banyak. Tidak apa-apa. Oh iya. Aku sudah memberitahu mereka tentang rencana keamanan. Jadi pada hari acara, kamu pasti tidak akan diganggu oleh media manapun. Oh, aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Bagaimana susu kedelai bisa berubah menjadi tahu sutra? Aku akan membalas emailmu nanti untuk memberitahumu. Oke, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu, tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar tidak berniat memberitahu hal ini kepada Yanle? Asalkan dia bahagia. Hal ini sama sekali tidak penting. Aku pergi dulu. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku harap kamu bisa bekerja sama denganku untuk memainkan sebuah sandiwara. Ini adalah kontrak yang ditandatangani adikmu denganku. Sekarang aku kembalikan padamu. Di dalamnya ada surat pembatalan kontrak, yang dengan jelas menyatakan, uang muka yang diterima adikmu tidak perlu dikembalikan. Kita membatalkan kontrak ini. Kenapa? Karena aku ingin kamu membantu Lele mewujudkan mimpinya. Dia selalu berharap bisa menjadi pemimpin redaksi. Dan ini adalah kesempatannya untuk naik jabatan, yaitu memenangkan naskah Raidison. Tapi sekarang ada dua halangan di depannya. Salah satunya adalah aku. Dan yang lainnya adalah kamu. Dia tidak pernah membiarkanmu menjadi kepala koki acara Raidison Kaimu. Tapi kamu adalah satu-satunya orang yang paling cocok untuk acara ini. Apakah kamu bersedia membantu mewujudkan mimpinya? Li Jue. Aku percaya kamu bisa memberikan kebahagiaan pada Yanle. Maksudmu kamu hanya akan mengikuti uji coba buku panduan hidup. Kamu tidak akan mengikuti uji coba Ruizhi. Tidak ada yang mengajarkan harus mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar orang lain. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Kurasa aku tidak punya kewajiban untuk melaporkan pekerjaan pada bawahanku. Raidison adalah milik keluarga kami, aku berhak tahu. Tapi atasanku hanya Ren Jiamei. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan sendiri pada Ren Jiamei. Apa yang hebat, tanya saja. Sudah jam berapa masih main-main? Sarah belum datang. Sarah di sini. Macet di jalan, tidak apa-apa. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu untuk kopi Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih, tunggu sebentar. Sarah, kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Begitu banyak hal terjadi, kenapa kalian semua keluar? Apa yang dikatakan Li Jue? Kami tidak bisa menemukan bos. Kemana Li Jue pergi? Kami juga tidak tahu. Tapi aku merasa bos akhir-akhir ini aneh. Kenapa? Dia beberapa hari lalu bertemu dengan editor buku panduan hidup. Bilang minta bantuan.
lalu mengusirku keluar. Bertemu dengan editor mereka. Berarti mereka saling kenal. Kenal tapi masih bertindak kasar. Ya, dan hanya sehari sebelumnya. Jelas-jelas ingin mempermalukan kami. Oh. Apalagi yang dilakukan Li Juwei akhir-akhir ini? Kopi Anda, Nyonya. Pokoknya aku rasa bos akhir-akhir ini hanya bisa digambarkan dengan kata aneh. Untuk menggambarkannya, kadang menggoda direktur Lee itu. Kadang bertemu dengan editor. Oh iya, ada juga si Darin Lin. Oh iya, dia tiba-tiba mau nuntut Darin Lin. Nuntut Darin Lin. Ini nggak kayak gaya bos Lee. Dan kalaupun dia mau nuntut dia nggak bakal ketemu dia. Lagian bos akhir-akhir ini aneh-aneh aja. Oh iya? Bos juga baru-baru ini nyuruh Yifei beli barang-barang aneh. Lihat nih, ini dia. Masuk. Ding. Ayam goreng bubble tea grass jelly Xingjian semua ada di sini. Terima kasih sama-sama. Tapi bos Lee, aku mau nanya sesuatu yang agak xiao-xiao. Apa nih? Itu semua makanan kesukaan cewek-cewek kecil kamu juga suka? Tentu saja enggak. Kayaknya beli buat pacar nih. Sarah, oh. Sarah ini ada hubungannya sama acara coba masakan nggak? Yuyanle. Pernah ketemu bos Lee? Pernah. Itu pas hari kita mau ngirim surat lawyer ke Darin Lin. Dia dateng dengan marah-marah. Li Juwei. Sudah terjadi hal besar begini kamu masih keluyuran. Kok kamu lagi sih? Kalau kamu bisa lebih lembut. Lebih perhatian itu lebih baik. Gimana caranya jadi lebih lembut dan perhatian? Menurutku kamu jangan gampang marah. Lebih memikirkan orang lain. Aku yakin asal kamu mau berusaha, pasti akan dapat hasilnya. Aku kan takut kamu dibohongin sama Adam. Bicara normal. Ini cara bicara normal aku. Mina kasih tahu semua orang rapat. Mereka pada keluar. Kemana? Kita beneran mau kirim proposal acara ke buku panduan hidup. Sudah balik. Bos. Semua orang masuk sini. Non. Jangan bikin ribut. Kamu tidak lihat bos kami sedang marah. Bos kamu selalu begitu galak. Mungkin belakangan ini banyak urusan. Hari ini ada kejadian besar mana mungkin tidak kesal. Maksud kamu? Kalau bisa bantu dia selesaikan acara uji coba masakan. Dia tidak akan begitu galak ini aku tidak bisa pastikan. Tapi setidaknya mungkin tidak akan marah lagi. Itu tidak sulit. Sampai jumpa. Itu hari kita mau kirim surat pengacara ke Darling. Dia datang dengan sangat marah. Dan kata-katanya sangat tidak sopan. Tapi bos tidak marah. Malah membukakan pintu dengan ramah. Sarah, apa bos ada sesuatu yang dipegang olehnya? Sarah? Kamu kalah. Kamu benar-benar kalah. Li Zong dari awal sampai akhir hanya mencintai Yanle.
Apapun yang kamu lakukan, tidak mungkin bisa mengubah. Li Zong bisa sampai menghancurkan perusahaan yang dia dirikan sendiri. Sarah, kamu masih bertahan apa? Kalian melakukan apa? Pas. Kami hanya minum kopi dengan mantan rekan kerja. Ya, bos. Agi tidak bisa menemukan kamu, ada kejadian besar. Kami hanya ingin tanya Sarah. Selanjutnya harus bagaimana ya? Keluar. Oh ya. Oh ya bos, bagaimana aku harus bilang ke media? Tetap diam. Kirim rencana keamanan acara ke buku panduan hidup. Ingat anonim ya. Lintai maaf. Aku tidak minta izinmu. Langsung menyebarkan berita. Pasti ada alasannya kan? Lintai kamu baik sekali. Sebenarnya aku takut kalau sudah bilang ke kamu. Nanti adikmu Linsi tahu. Menyebarkan berita. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan lagi. Sebenarnya aku melakukan ini. 1 untuk menghentikan acara mencicipi masakan Li Juei. 2 untuk membantumu. Karena hanya kamu yang ikut acara mencicipi masakanku, maka acara Li Juei pasti tidak akan diadakan. Begitu kamu juga tidak melanggar janji. Tenang saja. Aku pasti akan melindungimu. Lintai. Apakah kamu mau percaya padaku? Yanle. Sebenarnya pernahkah kamu berpikir Li Juei melakukan itu? Dia juga punya alasan. Mungkin dia hanya terlalu mabuk saat itu. Salah tetap salah. Apakah mabuk bisa jadi alasan untuk tidak setia dalam cinta? Begitu ada retak dalam cinta. Kalau diabaikan, seiring waktu, retak itu akan berubah menjadi jurang. Menjadi jurang yang dalam, perlahan-lahan menelanmu. Pada akhirnya, hanya akan membuatmu lebih menderita. Kenapa tiba-tiba kamu sangat buru-buru mencariku? Aku melihat seorang gadis yang mirip dengan Yang Yinging. Kamu juga pernah melihatnya. Mungkin yang kamu maksud Yanle. Pertama kali aku melihatnya, aku juga sangat terkejut. Jangan-jangan kamu. Katamu aku tidak tertarik. Itu bohong.
Tapi aku takut. Aku suka Yinging bukan dia. Ingat tidak kamu pernah tanya aku percaya takdir atau tidak? Aku bilang padamu Tuhan itu adil. Orang yang menguasai takdir selalu berdiri di kedua sisi timbangan. Sedangkan orang yang dikuasai takdir hanya mengerti. Ini adalah takdir yang diberikan Tuhan padanya. Aku harap kamu tidak menyia-nyiakan takdir yang Tuhan berikan padamu. Kalau sudah memilih jangan menyalahkan takdir. Karena kamu sudah berusaha. Yinging, bolehkah aku? Apakah kamu setuju? Kalau kamu setuju aku mengejar Yuyanle. Beri aku jawabanmu. Terima kasih Yinging. Hei Direktur Lee. Tolong sambungkan telepon toko bunga bintang. Oke. Mr. Adam, bunga Anda sudah sampai. Baik, terima kasih. Kak Lele Yukuan, cepat ke sini. Apa sih kok heboh banget? Barang yang kamu bawa taruh saja di meja depan, tulis makan sayur. Waktu acara penyelenggara saya ambil buku panduan hidup. Apa itu? Kenapa ekspresi kalian berdua terlihat serius sekali? Boleh saya lihat? Rencana keamanan yang sangat detail. Bahkan urusan dari Lin juga tahu. Sepertinya mereka benar-benar sudah mempersiapkan dengan matang. Kalian berdua pernah ke perusahaan keamanan? Itu aneh. Siapa yang mengirim ini? Ia siapa sebenarnya? Hei Yanle. Adam, Yanle, barang yang saya kirim sudah kamu terima. ini kamu yang kirim. Baru saja saya terus berpikir siapa ya? Terima kasih. Senang kamu suka. Malam ini kita makan malam yuk. Ok, Nanti malam saya jemput. dah. Adam ya, oke. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu Kak Lele, apakah kita harus mengikuti rencana ini? Berikan ke saya. Saya pikir, dia sekarang butuh dorongan untuk menghadapi dunia luar. Saya yakin kamu bisa. Biar saya pikirkan dulu. Kenapa tidak ada nama pengirim?
Temui di Cafe Lazy. Kenapa bahkan kakak saya juga tidak mengangkat telepon saya? Kamu yang bertanggung jawab untuk hubungan eksternal. Iya benar. Kalau begitu tolong hubungi media. Bilang ada pengumuman dari Departemen Personalia. Miss Xiao Xiao bisa beritahu saya tentang apa? Saya bisa membantu menyusun rilis pers. Tidak usah. Nanti saya sendiri yang akan bicara. Baiklah. Kalau begitu kamu sibuk dulu ya. Apakah perlu melaporkan ke Direktur Lee? Jangan-jangan sekali-kali bilang sama dia. Kalian semua tidak boleh bocorkan rahasia ini, mengerti? Oh baiklah, mengerti. Kalau begitu aku sibuk dulu ya, baik. Hei Adam Yanle. Apakah kamu sudah siap aku jemput? Tidak usah dekat kok, aku datang sendiri. Sampai ketemu lagi, bye. Oh Nona Yanle. Aku mau keluar hari ini, kalian tidak perlu antar makanan. Kami sudah membuatnya. Mungkin kamu bisa simpan untuk makan malam. Oh terima kasih ya. Itu kewajiban kami. Selamat menikmati, terima kasih. Tahua. Pelayan tunggu sebentar. Pelayan? Tadi mangkuk tahua itu kenapa? Itu masakan koki kami, tidak mungkin. Kalian pasti tidak bisa membuat rasa seperti itu. Kalau begitu aku tidak tahu. Katakan yang sebenarnya, kalau tidak. Aku akan cari atasan kalian. Sebenarnya tidak pernah ada acara gratis hari peringatan. Semua ini diatur oleh seorang pria bernama Lee. Makanan setiap hari juga dia yang atur. Nona jangan bilang ke atasan saya. Atasan saya berpesan jangan beritahu siapapun. Kalau dia tahu, pekerjaan saya tidak aman, kamu tenang saja. Saya tidak akan bilang ke siapapun. Terima kasih sama-sama.
Jue, kamu sedang apa? Aku sedang mencari kembali perasaan kita. Beberapa hal? Sudah lewat ya sudah. Tidak bisa kembali lagi. Aku akan menunggu kamu kembali di sini. Lele. Aku tahu aku salah. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku tidak bisa kehilangan kamu. Bisakah aku percaya padamu lagi? Jue, aku kalah. Aku kalah total. Aku bisa berhenti mencintai. Tapi bagaimana aku bisa berhenti mencintaimu? Li Zong, ini adalah hal terakhir yang kulakukan untukmu. Halo Tuan. Apakah Anda ingin memesan? Maaf teman saya belum datang. Baik. Handuknya mana? Kenapa kosong? Hah? Dia selalu menunggumu kembali. Aku juga. Jue, terima kasih. Susu. Terima kasih. Sebentar lagi aku antar kamu ke kantor ya.
Sudah selesai. Ini artinya wajahmu memerah. Tidak. Apa wajahku memerah? Sekarang memerah apakah sudah terlambat? Kemarin malam. Jangan bilang. Aku mau berangkat kerja dulu, bye-bye. Para teman wartawan, saya sangat senang Anda bisa datang ke sini. Sekarang saya dengan hikmat mengumumkan, Hotel Radisson di bawah grup Ren hanya akan mengikuti acara uji coba masakan yang diadakan oleh Ruizi Advertising. Lalu bagaimana dengan perkataan Direktur Lee sebelumnya? Apakah itu tidak mewakili niat sebenarnya dari perusahaan Anda? Benar sepengetahuan kami. Jabatan Direktur Lee di hotel lebih tinggi dari Anda. Lalu apakah Anda bisa memastikan perkataan Anda benar-benar mewakili keinginan terakhir dari Radisson? Teman wartawan ini, Anda mungkin tidak tahu. Ketua grup Ren Mei adalah ibuku. Oh, dan manajer umum Ren Mei adalah kakakku. Lalu menurutmu apa yang kukatakan? Apakah bisa mewakili keinginan terakhir dari Hotel Radisson? Sering lupa. Lumayan. Cepat sekali menyadari tidak membawa HP. Halo. Silakan tanda tangan untuk pengiriman Shentong. Oh. Baik, terima kasih. Li Zong, tolong tanda tangan untuk dokumen mendesak ini. Tanda tanganmu sangat unik ya. Baik, terima kasih. Sarah, terima kasih. Kamu yang pukul atau aku yang pukul kamu? Tidak ada yang angkat telepon lagi. Kami dari grup Ren Hotel Radisson hanya akan menghadiri acara uji coba masakan yang diadakan oleh Ruizi Advertising. Tidak menyangka aku terlihat cantik di kamera. Siapa yang mengizinkanmu mempublikasikan berita ini? Saya sendiri. Saya adalah atasanmu sebelum kamu melakukan tindakan apapun. Bukan kasih harus na member tuh, saya terlebih dahulu. Bukankah itu karena keadaan darurat? Saya lihat kamu sama, sekali tidak berniat member tuh saya. Kamu hanya ingin bertindak dulu baru melapor ya? Ya lalu kenapa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu saya beritahu kamu dipecat. Apa katamu? Kamu rapikan barang-barangmu.
Segera keluar dari sini. Jangan menyesal. Ren Xiao ini benar-benar keterlaluan. Bisa melakukan hal yang menjijikkan seperti ini. Hei Lei Xiao bukan orang seperti itu. Lagi pula acara uji coba masakan ini, kita yang adakan atau Ruisi Advertising. Bagi dia sama saja. Jadi Xiao pasti tidak sengaja ingin menyakiti kita. Seperti yang kamu katakan kita Adagon atau Ruizi Adagon. Lalu kenapa dia membela Ruizi dan menginjak kita dengan keras? Bukankah kalian teman? Tanyakan padanya apa maksudnya. Saya sudah mengirim SMS padanya, dia tidak membalas. Oh, akhirnya saya mengerti. Saya bilang kita sudah mempublikasikan berita. Kenapa Ruizi sama sekali tidak bereaksi? Ternyata dia sudah menemukan sandaran Ren Xiao. Jadi mereka terus menertawakan kita. Sekarang pasti mereka sangat senang. Halo, buku panduan hidup adalah saya. Ada apa? Apakah kamu datang untuk menyombongkan diri? Menyombongkan apa? Ada apa sebenarnya? Kamu si bodoh, kamu lupa ponselmu. Kamu tahu nggak? Aku janjian sama kamu di gang sebelah majalah. Nanti aku telepon kamu turun aja ambil. Oke. Kamu selalu lupa makasih ya. Ngapain sih terlalu formal? Nggak ada apa-apa. Kenapa? Aku cuma nggak mau ngomong. Apa aku ngelakuin sesuatu yang salah lagi? Bikin kamu nggak senang? Kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Leleh. Kita bisa ngobrol apa aja. Kamu tanya aja ke Xiao. Tanya Xiao. Sekarang dia udah dukung. Kayaknya kamu pasti menang deh. Yanle. Adam? Aku baru parkir mau ke majalah nyari kamu. Oh oke, ayo kita pergi. Acara coba-coba masakan yang diadakan Ruizi Advertising. Kalau boleh tanya apa yang dikatakan Direktur Lee sebelumnya? Bukan niat sebenarnya dari perusahaan Anda. Betul sepengetahuan kami. Posisi Direktur Lee di hotel lebih tinggi dari Anda. Jadi Anda yakin apa yang Anda katakan benar-benar mewakili keinginan terakhir Radisson. Teman wartawan ini, mungkin Anda belum tahu. Ketua Ren Group Ren Mei adalah ibuku. Dan Manajer Umum Ren Jiamei adalah kakakku. Yanle. Kamu sama Li Jui kenapa? Jangan sebut lagi nama orang itu sama aku. Aku nggak mau tahu apa-apa tentang dia. Oh, ada maaf. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Sebenarnya aku yang harus minta maaf. Kamu udah lihat berita hari ini kan? Yanle. Sebelum berita ini keluar, aku sama sekali nggak tahu. Ini semua rencana Xiao di belakangku. Sekarang ngomongin ini nggak ada gunanya. Beritanya udah keluar. Adam, kamu udah bantu aku banyak. Jangan bilang begitu. Sekarang aku hanya khawatir. Lintai harus bagaimana? Yanle.
Kamu tidak perlu khawatir, kita pasti akan menemukan solusinya. Kenapa? Kemarin kamu juga lupa kita mau makan ya? Maaf Adam, kemarin aku ada urusan mendadak. Jadi aku lupa. Kurasa lain kali mengundangmu makan. Pasti harus mengikatmu dulu. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo, ada apa Direktur Lee? Sekarang semua media sedang kapan? Berita yang dikeluarkan Miss Xiao, Peijai ini. Sekarang kita harus bagaimana meresponsnya? Baik, aku tahu, aku akan segera kembali. Yanle, aku ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Kita nanti hubungi lagi. Oh ya, kalau kamu ada masalah, ingat telepon aku ya. Li Jue, kamu datang. Kamu sudah lihat beritanya kan, tidak usah berterima kasih padaku. Kenapa kamu melakukan ini? Bukan untuk membantumu. Membantuku? Iya, bagaimana? Apakah senang, apakah terharu? Apakah terkejut? Miss Ren, jangan ikut campur urusanku lagi. Li Jue, aku melakukan semua ini untukmu. Meskipun kamu tidak pernah menganggapku sebagai teman, setidaknya ucapkan terima kasihlah. Ren Xiao Xiao, apakah kamu memikirkan konsekuensi dari semua yang kamu lakukan? Apakah kamu memikirkan karena tindakanmu bisa menimbulkan gejolak sebesar apa? Apakah kamu memikirkan kepentingan perusahaanmu? Apakah kamu memikirkan manual hidup akan menghadapi kesulitan karena kamu? Apakah kamu memikirkan Darin Lin akan panik karena kamu? Apakah kamu memikirkan karena satu tindakan sembarangmu akan membawa masalah tidak perlu bagi berapa banyak orang? Kamu tidak. Karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Halo, ini manual hidup. Iya ya, tunggu sebentar lagi. Bosku kembali akan bilang padamu. Bisakah kalian membantuku menyimpannya lagi? Tolong ya. Ya baik, terima kasih, terima kasih. Kak Lele, apakah uji coba masakan kita akan dibatalkan? Sekarang semua pemasok terus menanyakan kita. Ya Kak Lele, pihak tempat itu juga mempertanyakan kita. Mereka bertanya, apakah tempatnya perlu dipertahankan, jadi sekarang bagaimana? Haruskah kita pertahankan? Ya Kak Lele, sekarang kita harus bagaimana? Ya Kak Lele, jadi sekarang kita harus bagaimana? Biarkan aku tenang dulu. Baik, aku akan pikirkan. Apakah kamu pernah memikirkan betapa besar gelombang yang kamu buat karena tindakanmu? Apakah kamu pernah memikirkan kepentingan perusahaanmu? Apakah kamu pernah memikirkan buku panduan hidup? Apakah akan menghadapi kesulitan karena kamu? Apakah kamu pernah memikirkan Darin Lin akan panik karena kamu? Apakah kamu pernah memikirkan karena satu tindakan sembrono kamu? Berapa banyak orang yang akan mendapat masalah yang tidak perlu? Kamu tidak. Karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, benarkah begitu? Yanle, sekarang kamu harus bagaimana? Bagaimana kamu bisa melapor? Bagaimana Lintai bisa menyelesaikan kasus ini? Masuk. Manager Lee. Anda bisa lihat naskah berita ini. Bagian ini perlu diubah. Jangan sampai media memiliki perasaan negatif terhadap kita. Ya. Mari kita lihat. Bagian yang ditandai perlu diubah.
Manajer Lee merasa beberapa kata kita tidak terlalu tulus. Oh baik, saya akan segera mengubahnya. Halo Departemen Pemasaran Hotel Radisson. Oh, Manajer Lee sedang sibuk sekarang. Saya akan minta dia menghubungi Anda nanti ya. Baik, terima kasih. Manajer Lee Media sudah menanyakan lagi. Anda tahan dulu, katakan pada mereka. Kami akan memberikan penjelasan seragam. Ya, dan ini tolong fotokopi untuk saya. Baik. Ini yang Manajer Lee butuhkan segera, saya akan fotokopi dulu. Anda bisa kembali nanti ya. Apakah saya benar-benar membuat begitu banyak masalah untuk semua orang? Halo Xiao Xiao, akhirnya kamu menghubungi saya. Yukuan, kamu sibuk? Hei, sibuk mana mungkin tidak sibuk. Ngomong-ngomong Xiao Xiao, apa sebenarnya yang terjadi di konferensi pers pagi ini? Kenapa kamu membantu Li Jue itu? Xiao Xiao, nanti aku hubungi kamu. Aku ada urusan dulu. Xiao Xiao, kamu sudah kembali Kak King. Ada yang mencari kamu. Aku sangat lelah hari ini, tidak ingin bertemu siapapun. Xiao Xiao. Aku yang mencari kamu. Apakah kamu mencariku karena acara uji coba masakan? Ya? Aku punya permintaan yang agak merepotkan. Karena Ren Group sudah memutuskan untuk ikut acara uji coba masakan Ruizhi. Aku harap kalian bisa memenuhi permintaanku, yaitu melindungi Darin Lin sebaik mungkin. Bukankah seharusnya kamu datang untuk memintaku mengubah keputusan? Karena kalian sudah membuat keputusan seperti itu, pasti ada alasannya. Aku tidak bisa memaksa orang lain. Tapi keadaan Darin Lin setelah dia ketakutan. Kamu juga pernah melihatnya. Jadi aku harap kalian jangan sampai membuatnya ketakutan lagi. Maaf, acara amal kemarin benar-benar memalukan. Tapi aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Jadi majalah kalian benar-benar menyerah pada acara uji coba masakan ini. Kami pasti akan berusaha sampai detik terakhir. Tapi jika akhirnya benar-benar gagal, aku harap kalian bisa melindungi Darin Lin. Karena aku satu-satunya temannya. Jadi kamu tidak membenciku. Xiao Xiao, urusan Darin Lin tolong kamu ya. Terima kasih, aku pergi dulu. Halo, tolong jangan kirim makanan lagi padaku. Aku tidak akan menerimanya. Li Jue, sebenarnya kamu seperti apa? Kenapa tiba-tiba aku merasa kamu sangat asing? Asing sampai membuatku takut. Sebenarnya kita tidak saling mengenal satu sama lain. Bukan begitu? Kami akan segera mengonfirmasi kepada Anda begitu ada kabar. Baik, terima kasih. Halo. Halo, saya Yanyukuan dari Live Manual. Tentang bagian tempat itu.
Tolong bantu kami pesan lagi. Maaf merepotkan. Baik, terima kasih. Yukuan, apa aku sudah membuat banyak masalah untuk kalian? Tidak apa-apa. Baik, kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu kali ini aku agak egois. Tapi aku benar-benar hanya ingin membantu Li Jue. Tidak memikirkan banyak hal. Aku kira dia mengancammu. Sekarang dia bahkan malas berbicara denganku. Kamu sudah membantunya dengan sangat besar. Seharusnya dia sangat berterima kasih padamu. Aku juga berpikir begitu. Tapi sekarang dia melihatku dan tidak peduli. Mengapa tidak tahu? Aku merasa kali ini niat baikku malah berakibat buruk. Xiao-Xiao, kamu tahu tidak? Kami untuk acara uji coba masakan ini sudah hampir gila memikirkannya. Tidak menyangka Li Jue itu bersikap seolah tidak peduli. Yukuan, maaf. Ya baik, tidak apa-apa. Kami pasti akan mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Masalah ini aku yang buat. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan solusinya. Xiao-Xiao, kamu mau melakukan apa lagi? Tidak menyangka gadis yang selalu nempel sama bos itu. Ternyata putri kedua keluarga Ren. Siapa sangka bos akan bersikap acuh tak acuh padanya. Pantas saja bos sebelumnya selalu bersikap santai. Ternyata dia sudah memegang kartu as sejak awal. Tidak memberitahu kami sama sekali. Membuat kami khawatir setengah mati. Kamu bilang bos, tetaplah bos. Tidak perlu mengeluarkan tenaga. Langsung menang telak di buku panduan hidup. Kamu sangat senang. Bagaimana kalau telepon Sarah? Ajak dia makan. Sekalian beritahu kabar baik ini padanya. Baik bos, kamu yakin? Oh. Yanle, maaf. Aku mengerti posisimu. Bagaimanapun terima kasih. Masuk. Li, direktur naskah beritanya, sudah kamu pastikan. Ambil yang ini ya, baik. Tunggu sebentar. Untung masih sempat. Ada yang ini kan? Aku sudah menemukan solusinya. Ren Xiao-Xiao. Sampai kapan kamu mau terus mengganggu? Kamu pikir aku tidak sibuk ya? Dengar dulu apa yang mau aku katakan. Kalau caraku tidak berhasil, baru kamu kirim siaran pers ini. Baiklah, katakan. Aku ingin mengadakan konferensi pers lagi. Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Kenapa? Kenapa kalian semua seperti ini? Setiap kali aku belum selesai bicara kalian sudah marah dan pergi. Apakah aku sangat menyebalkan? Hanya waktu kalian yang berharga. Waktu aku tidak ada artinya. Hanya kalian yang punya niat baik. Aku selalu berniat jahat. Kalian selalu menganggap aku cari masalah. Tapi apa yang sudah aku lakukan sampai kalian sangat membenciku?